Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, khususnya siswa kelas 12 SMA yang mempelajari tentang teks novel sejarah untuk bab 2. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Yatno MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks novel sejarah. Kompetensi dasar yaitu kompetensi 3.4 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, kemudian menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, kemudian peserta didik dapat terampil menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Jadi, materi yang kita angkat adalah kebahasaan novel sejarah. Jadi, pengertian novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Novel sejarah dapat diartikan juga novel atau cerita yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian fakta-fakta sejarah tersebut dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, keluarga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah atau novel sejarah itu, jadi novel sejarah juga sama seperti novel-novel lainnya, termasuk dalam genre teks cerita ulang. Jadi cerita novel sejarah ini termasuk teks cerita ulang. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu yang pertama, orientasi, kemudian pengungkapan peristiwa, kemudian ada rising action, kemudian komplikasi, selanjutnya evaluasi atau resolusi, yang terakhir koda. Jadi ada 6 struktur teks yang ada di dalam novel sejarah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama, orientasi pengenalan situasi cerita atau exposition. Dalam bagian ini, pengarang men-setting cerita baik secara waktu, tempat maupun suasana. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh. Jadi, kemudian menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, setelah orientasi atau pengenalan situasi cerita, maka berangkat ke tahapan kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan bagian awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran antar tokoh. Selanjutnya, setelah pengungkapan peristiwa, pasti ada muncul beberapa konflik. Jadi tahap berikutnya adalah menuju konflik atau rising action. Rising action adalah terjadinya peningkatan perhatian kegembiraan atau kehebohan atau bertambahnya kesukaran yang dihadapi oleh tokoh. Selanjutnya, konflik yang dibawa yang terbesar tadi tentu akan menuju puncak konflik. Hal yang paling menegangkan atau hal yang paling menghebohkan yang ditunggu-tunggu. Hal yang membuat dada berdebar. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menegangkan.
bagian ini juga ditentukannya nasib tokoh setelah melalui peristiwa yang ia lalui dari berbagai peristiwa atau tantangan yang dihadapi. Kemudian, tahap kelima, penyelesaian atau evaluasi atau disebut juga dengan resolusinya. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini dijelaskan akhir nasib para tokoh setelah melalui berbagai masalah tantangan terbesar tadi. Nah, kemudian yang terakhir koda. Pada bagian ini merupakan option, berupa kesimpulan atau komentar dari cerita yang diceritakan yang berfungsi sebagai penutup cerita. Namun tidak setiap novel mempunyai koda. Bahkan novel-novel yang sekarang banyak menyerahkan kesimpulan-kesimpulan itu kepada para penonton sehingga para pembaca dibiarkan menebak-nebak sendiri dengan sendirinya akhir ceritanya bagaimana sesuai dengan versinya masing-masing. Jadi kembali lagi, koda dalam struktur novel sejarah itu merupakan option atau pilihan, boleh ada, boleh tidak. Nah, kaidah kebahasaan novel sejarah yang pertama menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama setelah tugasnya selesai. Jadi timbul kata prajurit-prajurit, ya, kemudian gedung bekas asrama. Nah, ini kalimat ini banyak mengandung makna lampau yang muncul pada kata-kata yang digunakan pada masa lalu. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Ini dikatakan juga dengan konjungsi kronologis atau temporal. Kata-kata yang sering muncul dalam kata-kata yang menjelaskan urutan waktu itu, yaitu seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Contoh, setelah juara gulat, aku bangkit dan pulang dengan kemenangan. Setelah, berarti menunjukkan kata setelah ini menunjukkan urutan waktu kejadian sudah ada peristiwa sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bahwa bahasa dalam novel sejarah itu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kata kerja material. Jadi kata kerja material ini kata kerja tindakan yang nyata bisa dilihat oleh mata. Contoh, dia berlari, kemudian duduk, dia membaca, dia memukul, mencubit. Nah, itu menunjukkan kata kerja material yang pekerjaannya nyata bisa dilihat. Kemudian yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu yang menunjukkan kata tidak langsung sebagai cara menceritakan seorang tokoh oleh pengarangnya. Misalnya, jadi banyak menggunakan kata tidak langsung di sini maksudnya ya, mengatakan bahwa menceritakan tentang menurut, mengungkapkan, contohnya menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Sebagai contoh, lihat di sini, menurut polisi, ia ini menceritakan merujuk pada seorang telah memeriksa. Jadi ia ini merujuk pada seorang yaitu polisi telah memeriksa seluruh tempat yang menjadi tempat perjudian. Jadi ini kalimat tidak langsung. Mungkin kalimat langsungnya polisi mengatakan bahwa langsung menyatakan titik 2 apa yang dikatakan. Misalnya polisi berkata, aku telah memeriksa seluruh tempat. Nah, aku telah memeriksa. Di sini kata aku diganti dengan iya. Jadi kata tunjuk ke polisi. Ini menunjukkan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Jadi kalau tadi kata kerja material, nyata tidak akan bisa dilihat. Di sini kata kerja mental. Ini tidak nyata. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan begitu ya. Misalnya merasakan.
Menginginkan, saya menginginkan sesuatu terjadi pada dirinya. Nah, menginginkan, jadi ini suatu yang dipikirkan dalam pikiran, hayalan, atau sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Mengharapkan juga begitu, mendambakan, mentahkan, atau menganggap. Nah, menganggap ya. Kemudian sebagai contoh di sini, saya sependapat dengan jalan pikiran temanku. Jadi mengungkapkan saya sependapat itu tidak bisa dilihat bagaimana seorang itu sependapat. Itu namanya kata kerja mental. Tetapi kalau kata kerja material bisa dilihat. Saya mendatangi, saya berjalan ke arah. Berjalan kan bisa dilihat, kita bisa melihat seorang itu sedang melangkah berjalan. Kalau di sini saya pendapat tidak bisa dilihat, tapi hanya dapat dirasakan. Yang keenam, ini kebalikan dari yang keempat, yaitu menggunakan kata banyak dialog. Berarti kalau dialog itu menyatakan kalimat langsung, tuturan langsung. Jadi ini bukan kalimat tidak langsung, tapi tuturan langsung. Jadi dalam kaidah kebahasaan novel sejarah, baik kalimat langsung maupun tidak langsung, keduanya sama-sama sering muncul, sering digunakan. Kemudian yang terakhir menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah, yang pertama nilai budaya, adalah nilai yang dapat memberikan suatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nilai budaya ini nilai-nilai yang dilakukan anggota masyarakat terkait dengan persetujuan mereka bersama. Jadi menjadi tradisi ya. Contoh ini ada contohnya, dan bila orang mendarat dari pelayaran, kemudian kita bisa lihat di bawahnya kesimpulannya, nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai kebudayaan timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak tergesa-gesa, segala sesuatu selalu dihubungkan dengan kejadian alam dunia. Jadi ini nilai budaya yang muncul. Nah, nilai yang lain di sini yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti baik maupun buruk. Nah, ini contohnya bisa dibaca. Jadi, nilai moral dalam teks tersebut adalah ketakutan membela kebenaran. Nah, ini termasuk nilai yang akhlak yang buruk. Seorang yang takut membela kebenaran dan sama saja mereka melakukan kejahatan sebenarnya tersebut karena sama-sama melanggar keadilan. Jadi yang kita kaji, analisis dalam nilai apa yang muncul kaitan dengan moral, bisa kita dapat nilai moral yang baik dan nilai moral yang buruk yang terdapat dalam perilaku tokoh dalam novel sejarah tersebut. Selanjutnya, nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Nah ini, kalau kita jumpai, nilai agama apa yang muncul? Apakah nilai agama tertentu akan muncul dari kata-katanya? Nilai agama dalam kutipan teks di atas adalah aktivitas rakyat dari semua kalangan untuk mendoakan kerta jasa jawardana yang sedang sakit. Dan ini kata mendoakan ya, muncul itu terkait dengan nilai agama. Tetapi kalau kita kaitkan dengan nilai moral etik, juga ada kaitannya, yaitu nilai moral yang baik. Dan kita kaitkan nanti nilai sosial, ada ya masyarakat yang datang untuk melihat yang sakit, kemudian mendoakan bersama. Selanjutnya nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu di masyarakat.
Jadi contohnya di sini tentang hajatan ini pesta seorang yang mengantarkan sumbangan ke pesta itu ada yang enggan disuruh pulang. Mereka tidak hanya mau mengantar sumbangan tetapi ingin membantu pesta tersebut. Maka dalam kutipan teks di atas nilai sosial tampak akan adanya pesta perkawinan ya kan, yaitu dengan menyumbangkan tenaga, tidak hanya tenaga, sumbangan juga material dalam bentuk uang atau amplop ya, dan kesediaan juga membantu apa saja yang diperlukan dalam pesta tersebut. Nah, ini muncul nilai sosial. Dalam maknanya mungkin rewang kalau bahasa kita sehari-hari. Mungkin di sini kalau tersirat, tertulis, mereka tidak hanya mengantar sumbangan, tapi mereka juga ingin rewang membantu dalam perpestaan itu. Itu juga akan lebih konkret kedengarannya. Yang terakhir yaitu nilai estetik, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, yaitu teknik yang digunakan pengarang untuk menyajikan suatu karangan itu menarik, mudah dipahami, kemudian dari sajian gambar jadi warna yang menarik. Nah, ini termasuk dalam nilai estetik dari novel tersebut. Nah, selanjutnya kita judulkan pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak. Konflik setelah puncak tentu akan menjadi perubahan atau kelakuan atau evaluasi dari kejadian yang dialami. Selanjutnya yang mohon maaf ini 4 semua ya dalam slide. Seharusnya yang kelima resolusi dan keenam itu koda. Koda itu kesimpulan, boleh ada boleh tidak, dan pada zaman sekarang kebanyakan novel atau cerita atau film itu selalu dengan alur terbuka ya. Penonton dipersilakan sendiri melanjutkan bagaimana mereka dianggap sudah bisa menyimpulkan akhir dari sebuah cerita. Nah, ini contoh teks sejarah pribadi, boleh dibaca secara secara cermat, ya, nilai cerita sejarah pribadi dari seorang Anas Solihin. Oke, berangkat dari fakta-fakta, data yang mendukung, diamati kalimat per kalimat, kemudian bisa kamu jadikan sebagai contoh atau nanti kamu ATM, modifikasi, atau kamu mempunyai cara atau teknik sendiri untuk menerangkan secara terurut. Tadi diingat, bisa kita mendeskripsikan dengan urutan kronologis, harus jelas, waktu, suasana, sampai pada ya koda. Di sini ada koda yang diwarnai biru, intinya saya harus bisa diterima di salah satu menurut si Anas apa tadi ya, untuk menerangkan cerita pribadinya.